Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6C. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam keadaan pertemuannya dengan tatap maya atau dengan daring video conference. Dan hari ini anak-anak ini adalah pertemuan Vikon kedua dan Bapak mohon maaf rencananya sih setiap hari Sabtu tetapi karena ada lain hal kesibukan Bapak baru Vicon kedua ini baru Bapak bisa laksanakan sekarang. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan kembali untuk tolong selalu jaga kesehatan di rumah ya. Tetap semangat belajar, jangan bosan. Ya memang sih rata-rata bosan di rumah Pak, nggak pingin ke sekolah. Ada juga yang tetap di rumah Pak, takut masih ada corona. Jadi ikuti aja informasi yang Bapak berikan terutama di grup WA kelas 6C tentang informasi-informasi perkembangan kegiatan belajar kita. Yang jelas untuk sementara ini sekolah masih mendata dulu kesiapan orang tua untuk mengikuti kegiatan tatap muka. Itu pengantar Bapak hari ini. Selalu tolong jaga kesehatannya ya, semuanya ya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Jadi eh, pada Vicon pertama yang Sabtu dulu di awal kita baru perkenalan. Jadi Bapak juga ingin kenal sih sebenarnya satu persatu meskipun belum semua 30 siswa berkesempatan Bapak bertemu. Dan hari ini pada pertemuan kedua hari ini Bapak akan khusus membahas materi matematika dulu karena Bapak anggap ini merupakan mata pelajaran yang perlu menjadi perhatian bersama apalagi tugas yang Bapak berikan kalau ada yang mengikuti materi dan menonton video, terus Bapak berikan tugas, ada yang langsung paham. Banyak juga yang masih bingung. Ya kan karena Bapak nggak mengajarkan, nggak ada papan tulis. Jadi Bapak berikan materi filenya dan videonya itu bisa ditonton mandiri kok. Diputar ulang-ulang, insya Allah paham. Dan hari ini Bapak akan review kembali, Bapak akan mengingatkan kembali materi hari ini yaitu tentang matematika. Khususnya submaterinya adalah menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Bapak akan coba ya presentasikan dulu sehingga nanti bisa kalian lihat apa yang Bapak tayangkan di laptop Bapak. Ya, baik. Nah, sudah terlihat ya. Mungkin agak lambat satu sama lain karena jaringan internet. Bapak akan coba materinya, tolong perhatikan baik-baik penjelasannya. Sebenarnya ini sudah ada di dalam buku file yang Bapak kirim di Classroom. Cuma Bapak akan ulang, mudah-mudahan semakin paham dan kalau ada kebingungan nanti setelah selesai kita diskusi jika ada pertanyaan. Baik, semua sudah bisa melihat ya tampilan presentasi Bapak, tampilan PowerPoint atau materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Jadi buku yang akan kita gunakan adalah buku yang berjudul Senang Belajar Matematika kelas 6. Ini penerbitnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk sementara buku Matematika dan Olahraga sedang didata dulu oleh perpustakaan ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan bisa dibagikan untuk dipelajari di rumah. Baik, jadi anak-anak, hari ini kita akan memahami materi dari kompetensi dasar yang bisa anak-anak lihat, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, khususnya hari ini. Jadi, di KD 3.2 ini, selain nanti belajar operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian juga nanti akan belajar perkalian dan pembagian, khususnya tentang bilangan bulat negatif yang melibatkan bisa positif bisa negatif ya sehingga harapannya nanti keterampilannya kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Selanjutnya anak-anak, hari ini dan pertemuan sebelumnya yang pertama kalian
terutama hari ini ya, yang sudah bergabung di Vicon, harus bisa sudah nanti melakukan penjumlahan bilangan bulat. Harapannya nanti kalian bisa belajar menjumlahkan bilangan bulat. Dan yang kedua, bisa melakukan operasi pengurangan, bisa menjumlahkan dan mengurangan. Kalau positif, bilangan bulat positif sih semua rata-rata sudah bisa ya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. Tetapi di bilangan bulat nanti kita akan melibatkan negatif. Inilah yang akan kita pelajari di kelas 6. Dan indikator yang ketiga, setelah belajar menjumlah dan mengurangkan, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang sebenarnya sudah Bapak berikan. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan. Bapak mengingatkan kembali dari peta pikiran, semua bisa masih menyaksikan ya, menyimak di HP masing-masing ya, yang Bapak buka ini. Jadi Bapak mengingatkan kembali lewat peta pikiran yang bisa kalian perhatikan. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas pertama ada bilangan yang sifatnya netral, ya, tidak bernilai positif maupun negatif. Itulah yang disebut dengan bilangan nol. Kalau di garis bilangan itu biasanya letaknya di tengah. Makanya kemarin ketika membaca buku atau video ada banyak garis bilangan ya, itu untuk membantu memahami bilangan bulat. Dan ada bilangan bulat positif, ya, 1, 2, 3. Nah, itu disebut juga dengan bilangan asli. Dan biasanya terletak di sebelah kanan 0, ya. Di sebelah kanan dari garis bilangan 0. Untuk bilangan bulat negatif, itu kan dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Dan biasanya letaknya di garis bilangan itu sebelah kiri dari 0. Nah, bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu juga disebut dengan bilangan cacah. Ini mengingatkan aja, mungkin di kelas 3 atau 4 ya ini dipelajari ya. Dan nantinya dari bilangan bulat baik 0, positif, negatif ini kita fokusnya hari ini adalah operasi menghitungnya, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan. Di mana menjumlahkan ini nanti ada sifat operasi hitung yang namanya komutatif dan asosiatif. Seperti apa penjelasannya nanti perhatikan. Dan pengurangan. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas perkalian dan pembagian. Hari ini kita akan fokus kepada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Begitu katanya ya. Nah, baik. Sekarang perhatikan gambar yang bisa kalian simak. Ini ada gambar apa anak-anak kira-kira ya? Oh, kapal selam Pak. Jadi kita tahu bersama ya, kalau kapal selam ini kan alat transportasi yang biasanya letaknya di laut ya. Kan nggak mungkin kapal selam terbang ya. Kalau kapal selam terbang namanya pesawat. Ya, di laut artinya dia bisa berada di permukaan air, bisa naik ke atas permukaan air, ataupun dia bisa menyelam masuk ke dalam permukaan air. Jadi dari gambar ini kita akan mencoba memahami apa kaitannya dengan bilangan bulat. Contoh, perhatikan ya, amati ya gambar ini. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Jadi kapal selam ini masuk ke dalam laut sedalam 20 meter. Ternyata ketika menyelam di bawah laut itu alirannya deras. Nah, jadi ini sebagai wawasan kita anak-anak ya, di bawah laut itu ternyata arus. Jadi aliran airnya di dalam itu deras sekali sehingga kapal selam ini naik, tadinya 20 naik lagi ke atas menjadi 8 meter dari posisi semula. Sehingga dari pernyataan ini ternyata kita bisa melakukan sebuah pengubahan atau kaitannya dengan bilangan bulat ini ketika dia posisinya di awal 20 meter, terus dia masuk ke dalam di bawah laut 20 meter, artinya negatif. Jadi anggap saja permukaan air laut yang di atas itu 0 meter. Jadi ketika semakin ke dalam itu nilainya negatif. Jadi ketika posisinya di kedalaman 20 meter di bawah laut, ya perhatikan ya, kalau ada kata-kata di bawah laut itu artinya negatif. Nah, ketika naik berarti dia ke atas, maka bisa ditulis menjadi 8 meter. Sehingga
Posisinya akhir bagaimana? Sehingga kalau diubah menjadi kalimat atau menjadi pernyataan matematika menjadi negatif 20 ditambah 8. Negatif 20 itu di bawah laut ditambah 8 karena dia naik lagi. Jadi posisi akhirnya ya negatif 20 ditambah 8. Ternyata negatif 12 meter. Jadi posisinya ini masih di bawah permukaan air laut, negatif 12 meter. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat, positif dan negatif bisa diterapkan khususnya pada masalah contoh kapal selam ini. Baik, nah sebelum kita belajar penjumlahan dan pengurangan, ini yang harus kalian pahami dulu syarat ya. Penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Nah, nanti Bapak akan tunjukkan garis bilangan. 1. Kalau nanti dalam soalnya atau pernyataannya penjumlahan, ingat, kalau penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Menghadap arah yang tetap. Jika nanti dikurangi pengurangan, maka dia berbalik arah. Kalau nanti ketiga, kalau bilangannya positif, berarti maju. Kalau tandanya negatif, berarti nanti gambar orangnya mundur. Nanti Bapak beri contoh. Apa maksudnya menghadap arah yang tetap? Apa maksudnya berbalik arah, maju mundur? Ingat-ingat saja, kalau jumlah, hadap orangnya tetap. Nah, kalau anak ini nanti ada gambar anak ini nih. Hadapnya tetap. Kalau kurang, nanti dia berbalik arah. Nah, kalau positif, maju. Kalau negatif, mundur. Contoh nih. Nih, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Jadi Udin ini berdiri di titik 0. Nah, kalau Bapak buat garis bilangan seperti ini, nah Udin ini berdiri di titik 0. Dan Udin ini kemudian melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. 4 langkah ya, melangkah kaki ke depan. Jadi 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ya, jadi 0. 1, 2, 3, 4. Melangkah 4 langkah. Nah, jadi maju dia 4 langkah. Nah, ya jadi Bapak munculkan atau tampilkan dua garis bilangan. Yang satu ada gambar orangnya, yang satu dalam bentuk pernyataan matematikanya. Nah, kan kadang kemarin di soal latihan ada coba dibuatkan pernyataan matematikanya dengan garis seperti ini. Garisnya ke depan berarti maju ya, maju 4 langkah. Nah, kemudian Udin tadi melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Jadi dari titik 4 ini dia 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Di titik 9. Nah, kita lihat. Ya, maju lagi 5 langkah di titik di posisi positif 9. Nah, jadi oh iya Bapak ingatkan kembali ya, barangkali ada yang masih bingung. Inilah garis bilangan anak-anak ya. Ini 0 tadi garis bilangan, kan bilangan bulat. Ini semua ini bilangan bulat. Semua bilangan ini namanya bilangan bulat. Ada 0. Ini bilangan positifnya ke kanan, ini bilangan negatifnya ke kiri ya. Begitu juga yang bawah sama. Nah, jadi kembali ke contoh 1.10. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Nah, kalian bisa melihat ternyata berada di titik 9. Nah, ini garisnya berhenti di titik 9. Jadi, tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Jadi, kalau dibuat gambar orang seperti ini, kalau dibuat pernyataan garis bilangan, seperti ini nanti gambarnya. Nah, jadi, Udin saat ini berada di, sehingga bisa ditulis tadi ya, 4 langkah, ditambahkan 5 langkah, sehingga pernyataannya bisa ditulis 4 ditambah 5 sama dengan jawabannya 9. Ini kalau dua-duanya positif. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh 1.11 atau contoh kedua. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6. 9 ditambah negatif 6. Nah, kita siapkan garis bilangannya. Pertama, gambar Udin berada di posisi 0. Selanjutnya ingat 9. 9 itu adalah positif. Maka Udin akan menghadap ke kanan. Karena
penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan menghadap ke kanan. Nah, ditambah nanti negatif 6. Nah, karena dia 9, maka dia akan ke positif dulu ke arah 9. Nah, kita gerakkan dulu sampai 9. Ya, sampai situ. Kemudian dia ditambahkan. Karena ditambah, maka Udin ini tetap menghadap ke depan. Gambar Udin ya, ini menghadap ke depan. Tetapi ditambahkan bilangan negatif 6. Karena negatif, dia nanti mundur. Mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di titik ini ya, 3 mundur. Kita lihat, ini garis, ini pernyataannya dulu. Ya, mundur, negatif 6. Karena negatif, maka mundur. Jadi posisinya, maka garisnya, dia akan mundur. Yang tadinya dia maju 9, terus dia ditambah negatif 6, maka dia mundur karena nilainya negatif, mundur, berada di posisi 3. Sehingga, jadi 9 ditambah negatif 6, jawabannya sama dengan 3. Itu caranya ya kalau dengan menggunakan garis bilangan. Kita lanjutkan contoh 1.12. Sekarang coba hitung soal berikut. Negatif 8 ditambah 4. Oke. Sekarang Udinnya berada menghadap ke depan. Tapi ingat, ini negatif 8. Kalau negatif, maka dia akan maju atau mundur anak-anak? Kalau negatif, iya. Pasti kalian akan menjawab, Pak, mundur Pak, karena negatif. Oke, kita lihat ya. Negatif 8, maka mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur. Nah, sehingga garisnya bisa mengarah ke belakang. Setelahnya operasinya ini apa? Penjumlahan. Kalau penjumlahan, maka gambar Udin ini tetap menghadap ke depan. Ingat, kalau nanti pengurangan baru dia balik badan. Nah, karena dia penjumlahan, maka dia tetap menghadap ke depan. Sekarang ditambahkan 4. 4 itu positif. 4 itu positif, maka maju. Kalau negatif mundur. Karena maju, maka dia akan maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di titik berapa anak-anak? Kita lihat. Iya, 4 langkah. Benar sekali. Berada di titik negatif 4. Nah, sehingga garisnya bisa dia maju ke depan lagi. Nah, jadi hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah jawabannya di negatif 4. Nah, begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Contoh selanjutnya. Coba hitung soal berikut. Sama-sama negatif nih. Tapi masih penjumlahan ya. Negatif 7 ditambah negatif 3. Bapak munculkan garis bilangannya dulu. Negatif 7. Udinnya berdiri dulu. Karena negatif, maju apa mundur? Kira-kira? Mundur, Pak. Oke, mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di negatif 7. Kita coba jalankan. Oke, mundur Udin. Stop. Ya, di angka 7. Sehingga pernyataannya garisnya seperti ini karena mundur begitu. Sekarang penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan tetap badannya menghadap seperti ini atau berbalik? Tetap Pak, menghadap ke depan. Nah, itu tadi makanya syarat yang di awal begitu. Nah, penjumlahan tetap, jadi dia tidak berbalik. Nah, sekarang dia tetap, tapi sekarang ditambah negatif 3. Kalau negatif, maju apa mundur? Mundur lagi. Iya, negatif mundur lagi. Jadi mundur lagi 3 lagi. 1, 2, 3. Kita jalankan lagi Udin. Geser Udin, mundur lagi 3. Oke. Jadi berada di negatif 10. Ini garisnya. Jadi artinya, ya mikrofonnya bisa di silent dulu ya, dimatikan dulu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi negatif 7 ditambah negatif 3. Karena negatif-negatif maka dia mundur 2 kali. Sehingga dia berada di posisi negatif 10. Jadi negatif 7 tambah negatif 3, jawabannya negatif 10. Baik. Sekarang kita lihat, kita mati contoh berikut.
Sekarang pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Tapi ini positif sama positif. 9 kurangi 6. Bagaimana? Kita lihat. Udin siap di posisi 0. Semua harus diawali 0 ya Udinnya. 9 ini positif. Kalau positif maju apa mundur? Maju ya. Positif itu maju. 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas di 9. Kita gerakan Udin maju. Oke, sehingga garisnya seperti ini. 9. Terus dia dikurangi. Nah, ini perhatikan. Kalau tadi tambah, dia tetap nggak berbalik badan. Sekarang kalau dikurangi, dia harus berbalik. Nah, berbaliknya seperti apa? Kita lihat. Iya. Nah, Udin sudah menghadap berbalik badan. Kalau baris berbaris itu balik kanan, begitulah ya, balik kanan. Nah, kalau pengurangan itu harus berbalik. Kalau penjumlahan tidak perlu. Sekarang 6. 6 ini positif apa negatif? Positif. Maka dia maju. Menghadapnya ke depan maka maju. Kalau negatif dia mundur. Karena dia menghadapnya sudah ke kiri, maka dia akan maju sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maju 6. Nah, sehingga garisnya begini. Ke kiri. Nah, artinya apa? 9 dikurangi 6 itu adalah 3. Nah, begitu penjelasannya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan lagi contoh yang lain. Masih pengurangan. Sekarang pengurangannya adalah 4 dikurangi negatif 5. Kalau negatif ini perlu ditanda kurung karena nanti di sini ketemu pengurangan. Nah, sekarang 4 ini adalah positif, negatif 5 ini jelas negatif. Tapi operasi hitungnya adalah pengurangan. Seperti apa penjelasannya garis bilangannya? Udin siap dulu. Posisinya selalu diawali dia menghadap ke kanan ya anak-anak. Kanan. Nanti tergantung dia positif apa negatif bilangannya yang pertama. Sekarang ini 4 positif. Kalau positif maka dia maju ke depan. 4. Oke, maju ke 4. Selanjutnya karena dia pengurangan, maka Udin ini harus balik badan seperti tadi. Seperti contoh sebelumnya. Balik badan dulu. Nah, ini gambar pernyataannya dulu. Oke. Balik badan. Jadi menghadap ke kiri sudah. Nah, setelah berbalik badan, setelah dikurangi, dia harus negatif 5. Negatif 5 itu dia harus mundur. Mundur 5. Kalau ke sini namanya maju. Nah, kalau positif dia ke depan, ke kiri kalau operasi hitung ini. Nah, karena dia negatif 5, muka mundur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dia akan mundur 5 langkah. Sehingga berada di posisi, karena dia mundur maka garisnya pun mundur ya. Jadi dia berjalannya mundur. Gambar tanda panahnya. Sehingga berada di 9. Jadi seolah-olah 4 dikurangi negatif 5 itu seolah-olah perhatikan 4 ditambah 5 ya kan? Nih, 4 tadi ditambah 5 9. Itu artinya apa? Negatif kalau ketemu negatif itu akan berubah operasinya menjadi positif. Sehingga 4 dikurangi negatif 5 sama dengan jawabannya adalah 9. Ya. Contoh selanjutnya masih pengurangan tapi diawali negatif. Nah, negatif 7 dikurangi 3. Ini soal pengurangan, satunya negatif 7, satunya positif 3. Negatif 7, maka dia maju atau mundur anak-anak? Mundur Pak, karena negatif. Oke, negatif 7 sampai angka 7. Nah, karena dikurangi, maka dia harus balik badan dulu. Nah, ini garisnya dulu. Balik badan lagi, karena dia dikurangi. Nah, balik badan. Nah, setelah balik badan karena pengurangan, dikurangi 3. 3 itu positif apa negatif? 3-nya ini. Positif ya. Kalau ini tanda operasi hitung loh. Ini kan kurangi loh. Ini ya, 3-nya positif benar. Kalau ini kurang ya. Ini bukan negatif 3, tapi negatif 7 dikurangi 3. Jadi 3 itu positif. Karena positif, dia maju atau mundur? Maju. Kalau negatif baru mundur. Nah, karena ini 3, maka dia maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, sehingga dia garisnya seperti ini maju. Sehingga bisa dilihat Udin ini berada titik-titik negatif 10. Jadi artinya hasil dari negatif 7 dikurangi 3 sama dengan jawabannya adalah negatif 10. Nah, sekarang lagi ada enggak? Oh, ada lagi nih. Nah, contoh selanjutnya negatif 8. Jadi ini negatif.
dikurangi negatif 4. Jadi negatif sama negatif dikurangi. Nah, seperti apa? Perhatikan. Sekarang harus satu-satu ya kita melihatnya dari sebelah kiri dulu. Negatif 8. Oh ya Udin mana Udin? Oke siap. Jadi posisinya menghadap karena dia negatif maka Udin ini mundur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ini sudah ya. Karena selanjutnya adalah pengurangan maka harus balik kanan, balik badan. Nah ini garisnya dulu ya, balik kanan. Iya, balik. Tadi kan hadapnya ke sini kan, ke kanan, sekarang hadapnya ke kiri. Nah, sudah kurang. Kalau kurang itu balik kanan, balik badan. Setelah itu negatif 4. Nah, kalau ini lihat hadapnya ya. Hadapnya ini ke depannya ke kiri nih hadapnya. Kalau dia maju, maju ke sini berarti positif nih. Karena ini negatif 4, dia mundur. 1, 2, 3, 4. Karena negatif 4, dia mundur. 1, 2, 3, 4. Ini kan hadapnya ke sini, ke kiri. Nah, karena negatif dia mundur. Ya, mundur di negatif 4. Sehingga garisnya akan seperti ini mundur. Mundur ya. Sehingga terlihat jawabannya adalah negatif 4. Jadi hasil negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan atau adalah 4. Oke. Nah, itu tadi ya. Itu tadi contoh-contoh pengurangan penjumlahan dan pengurangan. Baik, selanjutnya sifat. Jadi sifat-sifat pada penjumlahan, nanti pengurangan juga. Nah, pada penjumlahan ini kita kenal ada dua sifat anak-anak. Yang pertama namanya komutatif dan yang kedua namanya asosiatif. Apa maksudnya? Contoh nih yang komutatif. 3 tambah 4 berapa anak-anak? 7 Pak. Oke, sekarang dibalik nih. 3 tambah 4 sekarang dibalik. 4-nya yang di depan. 4 tambah 3. Jawabannya berapa? Sama apakah 7? Iya. Ternyata 4 tambah 3 juga 7. Itu yang disebut dengan komutatif, pertukaran. Jadi komutatif itu adalah pertukaran, sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Bisa ditukarkan dan hasilnya tetap sama. 3 tambah 4 tetap 7. Dibalik 4 tambah 3 juga 7. Artinya penjumlahan itu berlaku, sifat komutatif itu berlaku pada operasi hitung penjumlahan. Nah, tukaran ya, tukar tempat aja. Sekarang asosiatif. Nah, sekarang ada 3 bilangan. Pertama 3 ditambah, buka kurung, 4 tambah 5 buka kurung. Artinya yang dikurung dikerjakan dulu. Yang 4 tambah 5. 4 tambah 5 kan 9. Jadi 3 ditambah 9, 12. Apakah kalau yang 3 dan 4 ini, yang di depan ini dijumlah, selanjutnya dijumlahkan kembali, apakah jawabannya sama 12? Kita cek. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 tambah 5, 12. Jadi inilah yang namanya sifat asosiatif. Artinya dikelompokkan. Mau di belakang dulu dihitungkah? Mau di paling depan dihitungkah? Semuanya jawabannya tetap jawabannya tetap sama. Meskipun dihitung di belakang dulu atau yang satunya di depan dulu, tetap jawabannya sama-sama 12. Artinya baik komutatif, pertukaran, atau asosiatif dikelompokkan, ngitungnya dikelompokkan itu pada operasi penjumlahan itu berlaku. Terus bagaimana dengan pengurangan? Nah, kita lihat. Apakah bisakah pengurangan ditukar dan diasosiatif? Nah, sekarang coba nih. Komutatif tadi pertukaran. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kalau dibalik 3-nya yang di depan, dikurangi 4, apakah jawabannya 1? Tidak, jawabannya negatif 1 ini, negatif 1. Artinya pengurangan tidak bersifat komutatif. Jadi tidak boleh kalau pengurangan itu ditukar itu tidak boleh. Ini namanya sifat komutatif. Nah, di pengurangan itu tidak berlaku, tidak bisa dilakukan. 4 kurangi 3, 1. Kalau 3 kurangi 4, ya negatif 1. Artinya jawabannya tidak sama. Jadi tidak boleh kita mengerjakan pengurangan itu dibalik, tidak boleh. Kalau penjumlahan tadi boleh ya. Sekarang yang asosiatif. Nah ini ada 3 bilangan. Yang pertama 7 kurangi 4 kurangi 2. Yang belakang dulu yang dihitung dulu. 7, 4 kurangi 2, 2. 7 kurangi 2, 5.
Sekarang apakah kalau 7 yang sama 4 ini kerjakan dulu kurangi 2 hasilnya sama dengan 5? Coba kita hitung. 7 kurangi 4 berapa? 3. 3 kurangi 2? 1. 5 sama 1 sama tidak? Tidak. Artinya asosiatif juga tidak berlaku. Jadi pengurangan tidak bersifat asosiatif. Jadi pada pengurangan anak-anak tidak boleh kita nukar, tidak boleh juga kita ngelompokkan ngitung di depan atau di belakang. Karena khusus pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Beda dengan yang penjumlahan tadi, ini boleh. Ini boleh ditukar, boleh juga dikelompokkan ngitungnya dari belakang dulu atau depan boleh. Tapi kalau dalam pengurangan ini tidak boleh atau tidak berlaku sifat baik komutatif maupun asosiatif. Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai materi bilangan bulat. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu memahami cara menghitung, menjumlahkan, dan mengurangkan bilangan bulat. Oh, sudah ada 9 siswa ya. Halo Azra dan yang lain. Silakan aktifkan videonya. Nah, karena pada kesempatan ini, Vicon kedua ini sudah Bapak rekam dari tadi ya. Sudah Bapak rekam, nanti bisa diputar kembali di channel YouTube Bapak. Nanti Bapak akan bagikan di link, nanti Bapak upload dulu ke channel Bapak. Nah, demikian tadi penjelasan bagaimana kita belajar menjumlahkan dan mengurangan. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Kemarin kan ada tugas ya yang Bapak berikan, tugas ketiga. Tugasnya seperti apa, Pak? Belum Bapak nilai sengaja. Karena kalau nanti merasa, kemarin tugasnya salah, Pak. Boleh diperbaiki? Boleh sekali. Tugasnya yang ini, Bapak coba munculkan tugasnya ya. Mana tugasnya ini? Sebentar. Tugasnya yang ini kemarin. Mana. Sebentar. Ya, tugasnya adalah tugas ketiga yang matematika ya. Tugasnya yang ini. Nah, kemarin ini tugas ketiga, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Ada berapa soal? 3 saja. Tapi tiganya beranak pinak. Nomor 1 ada 2. Nomor 1 ini ada soalnya, diubah menjadi garis bilangan, ke dalam garis bilangan. Seperti inilah. Jadi nomor 1 itu dibuat seperti gambar bawah. Nah, nomor 2 sudah ada garisnya nih. Disuruh ubahlah menjadi kalimat matematika. Ini namanya kalimat matematika. Negatif 5 plus 12 tambah 12 sama dengan 7. Kalau garis bilangan yang ini dibalik. Dari garis bilangan diubah menjadi kalimat matematika. Ini nomor 2 ada 2 juga. Yang ketiga, kalian coba langsung hitung jawabannya berapa. Ini langsung tulis aja angkanya. Ini penjumlahan, ada pengurangan, ada penjumlahan-pengurangan. Ini tugas ketiga ini dan belum Bapak periksa karena Bapak jelaskan dulu materinya tadi lewat video. Nah, bagaimana? Apakah tugas 3 sulit? Enggak ya. Di buku materi juga ada. Kalau sulit, coba tanyakan sekarang. Nah, mumpung hari ini kita adakan Vicon. Kalau ada pertanyaan, boleh aktifkan mikrofonnya. Ada pertanyaan? Gimana? Ada Nadila, halo Nadila, Safar, ada siapa lagi nih? Ada Afni, aktifkan videonya Afni, ada Mailani tadi sudah nih. Azra agak telat masuk tadi Azra ya? Nah, apa-apa. Baik. Untuk memperjelas seperti ini lagi, Bapak akan beri contoh ya. Bagaimana Pak supaya nggak pakai garis bilangan, adakah cara lain? Ya, garis bilangan itu syarat sih sebenarnya harus paham. Bapak akan berikan cara lain dengan, bentar Bapak presentasikan sekarang dulu. Bentar ya. Bapak print screen dulu. Bentar Bapak tunggu. Coba perhatikan ya, Bapak akan coret-coret di aplikasi Paint yang ada di laptop Bapak. Ini. Tapi ini tulisan Bapak agak jelek ya karena pakai mouse ini susah juga nulis.
Contoh ya, misalnya begini. Positif dulu. Bapak akan jelaskan yang positif dulu. Operasi hitung pada penjumlahan ya, pada penjumlahan. Contoh, misalnya 2 ditambah 3. Nah, kan bisa kalian jawab langsung. 5, Pak. Nah, jadi kalau Bapak beri penjelasan seperti ini. Ini kan bilangan positif 2 ya, positif. Nah, positif. Nah, terus ini juga positif nih, 3 ini. Positif. Ya. Jadi artinya kalau ada 2 positif ditambah 3 positif, positifnya ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi jawabannya adalah 5. Jadi 2 tambah 3 adalah 2 tambah 3. Positifnya tinggal hitung aja karena ini penjumlahan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Bapak garis dulu. Misalnya 2 ditambah negatif 3. Nah, 2 ditambah negatif 3. Sekarang yang 2 ini positif. Bapak tulis positif dulu. Ini positif ya. Simbol atau gambar positif. Yang negatif, Bapak kasih warna merah, negatif. Ada 3, negatifnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, karena ini penjumlahan, maka digabung. Jadi, Bapak misalnya begini. Ini positif kalau digabung sama negatif, kan 0. Ya, ini nilainya 0 nih. 0. Positif sama negatif ini harus pasang ya. Positif 1, negatif 1 pasang. Ini 0. 0 itu tidak bernilai. Jadi, tinggal 1 aja nih. Jadi, negatifnya yang nggak ada pasangannya cuma 1 nih. Jadi, negatifnya cuma 1. Jadi, jawabannya negatif 1. Nah, begitu ya. Jadi 2 ditambah negatif 3 artinya 2 positif sama ada 3 negatif. Yang positif negatif ini kita pasangkan karena dia 0, tidak bermuat, tidak bernilai gitu ya, tidak bernilai positif negatif. Nah, ini nggak ada temannya, maka 1. Sekarang Bapak beri contoh yang lain. Misalnya Bapak hapus dulu. Bagaimana seandainya negatif 2, masih penjumlahan dulu ya, ditambah negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 2 ditambah negatif 3. Karena negatif, kita buat negatif sebanyak 2. Negatif 3, maka ada 3. 1, 2, 3. Karena di jumlah ini, ya, maka ini dihitung saja. Ini nggak kita pasangkan. Jadi kita hitung aja. Negatifnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya ada negatif 5. Nah, begitu ya. Untuk penjumlahan pengurangan begitu. Contoh lain misalnya, masih penjumlahan ya, maaf masih penjumlahan. Misalnya berapa? Misalnya angkanya tadi positif sudah, negatif positif sudah. Oh, yang depannya yang misalnya negatif. Misalnya negatif 5 ditambah positif berapa maunya? 4, 6, 7. Bapak beri misalnya. Jangan banyak-banyak dulu, nanti Bapak capek gambarnya. Negatif 5 tambah 4. Nah, negatif 5, maka kita buat negatif sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang positif ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita gabung, dijumlahkan gabung. Digabung, ini ada pasangannya. Oke, ini ada pasangannya. Ini juga 0, artinya kalau sepasang itu 0. Nah, tinggal sendirian ini. 1 aja. Ya, maka ya jawabannya adalah negatif cuma ada 1 ya, berarti negatif 1. Nah, mudah kan untuk memahami penjumlahan. Sekarang bagaimana kalau pengurangan?
Pengurangan. Nah, kita coba ya pengurangan. Sebenarnya untuk pengurangan itu kebalikannya. Namanya pengurangan kan kebalikan dari penjumlahan ya. Pengurangan itu kan kebalikan dari penjumlahan. Jadi operasi penjumlahan itu kan kebalikannya adalah pengurangan. Penjumlahan kebalikannya pengurangan. Sehingga kalau misalnya ada contoh seperti ini misalnya pengurangan ya. 6 6 dikurangi 6 dikurangi negatif 2. Nah, sekarang perhatikan. 6 ini dikurangi negatif 2. Nah, pengurangan adalah kebalikannya menjadi positif. Jadi artinya ini tanda kurang bisa kita ganti karena pengurangan itu kan kebalikannya adalah positif, maka menjadi positif. Itu boleh kita menuliskannya seperti ini. Nah, sekarang yang negatif 2 ini kan negatif. Lawan dari negatif 2 apa? Positif ya. Jadi negatif 2 itu lawannya adalah positif 2. Jadi negatif 2 itu bisa kita tuliskan menjadi 2. Karena kita rubah yang tadinya pengurangan, kita balik menjadi penjumlahan. Tapi syaratnya adalah bilangan sesudah operasi hitung pengurangan menjadi kebalikannya. Kalau negatif 2 ya tambah 2. Sehingga yang tadinya 6 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan 6 tambah 2. Berapa 6 tambah 2? 8, Pak. Mau dibuat positif 6 begini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 2. Ada berapa positifnya? Ada 8. Nah, lihat hitung aja ini ada 8 nih semua nih. Ada 8. Jadi 6 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 6 tambah 2 menjadi 8. Nah, begitu caranya untuk memahami kalau bingung bingung merubahnya ini bagaimana? Bapak kasih contoh yang lain coba misalnya. Misalnya masih pengurangan ya, kalau penjumlahan kan mudah nih, pengurangan. Mau minta soal apa nih? Ada yang mau bicara kasih contoh soal? Boleh aktifkan mikrofonnya. Berapa yang pengurangan? Misalnya contohnya. Kalau di tugas kemarin ada enggak pengurangan ini? Contoh ini ya. Ini pengurangan tapi nanti terjawab ya. Enggak apa-apa. Pengurangan, oh ini tadi sudah 10 kurangi negatif. Pengurang ini satu aja soalnya. Bapak Bapak ganti dengan bilangan lain ya. Pengurangan sama negatif. Oh tadi sudah sih. Sudah. Pengurangan lah. Bapak misalnya negatif 5 dikurangi berapa maunya? 6. Oke. Nah, berapa? Negatif 6 dikurangi. Nah, kita akan ubah menjadi operasi penjumlahan. Masih ingat ya? Ini kita ubah menjadi tanda ini akan kita ubah menjadi penjumlahan. Menjadi penjumlahan. Nah, caranya adalah negatif 5-nya tetap tulis dulu negatif 5. Ini tetap. Di depan itu tetap, tidak boleh dirubah. Yang dirubah adalah setelah tanda operasi hitungnya negatifnya. Negatifnya kita tambah jumlah, tapi 6-nya ini kan positif. Akan kita ubah menjadi negatif. Negatif 6. Nah, berapa hasilnya? Kan tadi sudah belajarkan penjumlahan. Kalau negatif 5, kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah negatif 6, kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tahu jawabannya? Ada berapa semua negatifnya? Jawabannya adalah negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Negatif 11. Iya. Udah kan? Nah, gimana?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi itu cara memahaminya ya. Nah, jadi ketika ada operasi hitung bilangan bulat yang ada negatifnya, terus nanti pengurangan, ubah dulu jadi positif. Ubah dulu maaf menjadi penjumlahan untuk mempermudah kalian memahaminya. Kalau sudah terbiasa enggak masalah, kalau belum caranya seperti itu. Jadi nggak hafalan sih menurut Bapak nggak hafalan. Jadi cara yang paling mudah mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan selain dengan garis bilangan. Cuma kalau pakai garis bilangan ya masa kita mau gambar orang maju mundur begitu kan bingung ya. Apalagi kalau bilangannya lebih dari 10, Pak, negatif 20 ditambah negatif. Nah, ada contoh soal eh, yang angkanya besar, masa mau pakai garis bilangan ya penuh. Biasanya kalau garis bilangan itu yang bilangannya sedikit saja. Nah, bagaimana kalau mengerjakan yang pengurangan tadi caranya ya? Dengan ubah menjadi kebalikannya dari pengurangan yaitu penjumlahan. Syaratnya setelah ada tanda penjumlahan itu, bilangan sesudahnya dibalik lagi kalau dia positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Sehingga bisa digambar tadi negatif positif. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau Pak, saya punya contoh seperti ini. Gimana? Dari contoh kemarin, silakan aktifkan mikrofonnya. Atau mau contoh lain mungkin negatif sama apa? Boleh bertanya. Nanti Bapak coba jelaskan di depan tadi. Gimana? Azra, sudah cukup jelas? Atau masih bingung? Yang penjumlahan jelas enggak Azra? Pak, saya mau tanya. Iya Nadila, kenapa Nadila? Eh, min kurang tambah 12 negatif. Sebentar Bapak catat dulu. Berapa tadi? Negatif berapa? Negatif min 5 Negatif 5 ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, negatif ya. Negatif 5 tambah positif 12. tambah 12. Negatif 5 tambah 12. Caranya gimana, Pak? Caranya supaya dengan gambar tadi ya maksudnya ya Nadila ya. Ya, Ya, kalau di tugas itu suruh buat garis bilangan. Tapi kenapa jawabannya di situ ada 7? Nah, supaya memperjelas seperti ini ya. Kalau di tugas itu suruh buat garis bilangan loh ya, tapi Bapak akan langsung jawabannya saja. Ntar Bapak presentasikan dulu. Bentar ya, biar bisa dilihat semua. Ya, Bapak coba tulis ya tadi ya soal dari Nadila ya, pertanyaan Nadila. Tadi soalnya adalah negatif 5 tambah positif ditambah 12. 12. Ya, atau positif 12. Kalau positif nggak perlu ada tambahan lagi ya. Berapa Ya, jawabannya? Kalau pakai garis bilangan, gambar garis bilangan ya. Tapi Bapak mau jelaskan yang tadi, yang cara selain garis bilangan. Ingat, di sini negatif ya. Ini negatif, maka kita buat negatif. Kalau penjumlahan bisa langsung kita kerjakan ya, negatif. Kita bisa langsung buat. Tuh, 2, 3, 4, 5. Bapak kasih warna merah ini negatif. Yang positif ada 12. Maka kita buat positif 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf ya, Bapak nulisnya kalau laptop kan nggak bisa rapi begini 12. Nah, sekarang karena penjumlahan kita gabung-gabungkan saja. Nah, penjumlahan karena di sini ada negatif, ini ada positif. Ini 0. Ini 0. Ya, atau dengan kata lain sudah ada pasangannya. 0. Kita akan mencari yang tidak ada pasangannya. Ini 0. Ini. Nah, yang akan kita hitung adalah jawabannya adalah yang ini, yang berwarna kuning ini. Ada berapa itu Nadila warna kuningnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan positif. Jadi jawabannya adalah positif 7. 7. Iya, betul sekali. Nah, gimana Nadila? Jelas? Jas, Pak. Ya, yang lain mungkin kalau ada yang bertanya. Ada lagi? Pak, saya punya angka seperti ini. Bagaimana cara memahaminya? Ini positif. Kalau maaf, kalau penjumlahan begitu caranya. Kalau Pak, pengurangan dibalik. Siapa yang mau tes-tes dulu?
Angkatkan mikrofonnya, Pak. Soal kalau ini, Musdalifah ini mau tanya? Pak, saya, Ya, ya Pak. berapa misalnya? Gak Saya apa-apa. mau ya negatif 6 Pak tambah positif 11. Negatif 6 ditambah apa Oh, dikurangi? ditambah positif Berapa? 11. Positif 11. Negatif 6 tambah 11 ya. Negatif 6 tambah 11. Bentar, Bapak bagikan presentasinya lagi. Yang lain boleh coret-coret di buku ya. Saya sudah ketemu jawabannya. Sama dengan kayak Pak Sigit itu. Baik. Bentar, Bapak munculkan dulu layarnya. Ya, biar semuanya bisa melihat yang Bapak coret-coret di sini ya. Baik. Tadi pertanyaannya siapa tadi ya? Musdalifah ini ya. Negatif 6 tambah 11. Kalau penjumlahan bisa langsung kita buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11. Ya kita buat 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita pasang-pasangkan ya ini. Ini sama ini sudah ada pasangannya. Ini sama ini sudah ada pasangannya. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Nah, ini pasangannya bisa ngambil dari sini aja enggak apa-apa. Ya, dipasangkan sama yang lain enggak apa-apa. Yang penting harus pasang negatifnya 1 ya positifnya 1. Nah, enggak apa-apa nulisnya ke bawah boleh, ke samping kanan boleh. Nah, jadi jawabannya berapa? Oh, kok ini ada apa sih ini? 11. Oh, ini maaf, ini kurang positif. Bentar ya. Ini kurang plus ini. Oh, kurang tebal. Nah, kan 11 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang di luar lingkaran kuning. Yang Bapak kasih tanda warna hijau. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya positif 5 yang warna hijau. Ya, begitu. Ya. Atau begini, bahasa sehari-hari begini sih. Mungkin ada yang bilang begini. Kalau negatif itu ibaratnya adalah seperti hutang ya. Seperti hutang. Hutangnya 6. Hutangnya 6. Terus kalau positif itu dia punya uang. Kamu punya jangan punya hutang ya, enggak baik ya nak ya kalau banyak hutang. Contoh aja lah ya ini ya. Kamu pinjam 6 kelereng lah sama teman. Besoknya kamu punya kelereng 11. Yang 6 ini kamu berikan karena pinjam kan? Sisa berapa? Sisa 5. Jadi kamu punya kelereng 5 karena yang 6 itu kamu berikan. Jadi ini pinjam atau utang ya. Terus ini 11 adalah yang tersedia. Begitu. Ada lagi? Apakah cukup jelas? Ada Siapa? Pak. Musdalifah ini? Ada lagi Pak. Ya, boleh. Angka berapa? Pengurangan dong. Ini kan tadi penjumlahan ya. Ada yang mau tanya pengurangan enggak? Ya, coba. Saya Pak. Ya. Bilangan berapa? Negatif negatif 7 kurang positif 10. Negatif 7 dikurangi 10 ya? Ya, negatif 7 dikurangi Ya. positif 10. Baik. Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang lain boleh coret-coret. Pak, saya sudah ketemu. Nah, ntar Bapak bagikan layar dulu. Tadi pertanyaan Musdalifah ini lagi. Negatif 7 dikurangi. Ini kurangi ya. Positif 10. Positif itu nggak perlu beri tanda plus gitu ya. Kalau 10 positif 10 ya tinggal aja tulis 10. Nah, ini artinya negatif. Ini bilangan negatif. Bapak kasih warna dulu. Ini adalah bilangan negatif ditambah bilangan positif. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif. Sebentar ya. Assalamualaikum.
Ya. Ya, Bapak lanjutkan lagi ya. Negatif 7 dikurangi 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita ubah dulu negatif ini menjadi positif ini nih. Tanda ini negatif. Kita ubah menjadi positif. Caranya adalah negatif 7-nya kita tulis dulu. Negatif 7. Yang di depan nggak usah dirubah ya. Nah, tanda negatifnya, tanda pengurangan ini kita ubah. Kebalikan pengurangan, astagfirullahaladzim. Sebentar ya nak ya. Halo. Lagi Vicon. Ya, ada apa? Nanti ya. Ya, nanti. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan lagi. Negatif 7 ditambah, kita ubah menjadi tambah. Kebalikan dari pengurangan ada penjumlahan. Nah, yang 10 tadi ini adalah positif. Kebalikannya positif apa? Negatif. Nah, begini. Jadi, negatif 7 kurangi 10 itu sama dengan juga, artinya sama dengan negatif 7 ditambah negatif 10. Mengapa Bapak rubah menjadi penjumlahan? Untuk bisa memberi pemahaman kalian bagaimana dengan gambar-gambar tadi. Negatif 7 kita buat. Nah, kalau masih pengurangan, eh, kita rubah dulu ke penjumlahan ya. Negatif 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 negatif. 10-nya ada negatif juga. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gabung deh sudah. Jawabannya ketemu sudah nih. Nih, ada berapa negatifnya? 7, ada negatifnya ada 7 ditambah 10. Jadi semuanya negatif kan? Semuanya negatif. Karena digabung. Karena kalau negatif semua ya kita hitung negatifnya semua. Jadi negatifnya ada tuh. Jadi jawabannya negatif karena semuanya negatif. Negatif. Jadi negatifnya ada 17. Begitu. Ya. Baik. Pak, saya bisa mau tanya lagi, Kak. Oh, Nadila boleh. Untuk Musdalifah ini jelas kan tadi? Negatif 8 Ya. Gimana Nadila? Negatif 8. kurang negatif kurang 8 min 8 Terus negatif min 11 dikurangi negatif 11 gitu kan? kurangi 11. Ya, jadi Bapak ulangi ya. Negatif Ya, 8 dikurangi negatif 11. Ya, yang lain boleh ya. coret-coret dulu, Bapak siapkan dulu. Ya, Bapak screen share dulu. Negatif 8 dikurangi negatif 11. Ya. Bapak hapus dulu ini. Negatif 8 kelihatan ya? Dikurangi Negatif negatif 11. 11. Nah, kita ubah menjadi penjumlahan ya. Berapa Nadila? Ya, Penjumlahannya menjadi negatif 8. Berubah menjadi penjumlahan. Nah, ini jadi berapa? Kebalikannya negatif 11 berapa? Kebalikannya negatif itu positif. Jadi yang tadinya negatif 11 menjadi positif 11. Jadi kalau yang tadinya pengurangan berubah menjadi penjumlahan, kebalikannya. Ini kan pengurangan, kebalikannya pengurangan adalah penjumlahan. Tapi syaratnya adalah setelah operasi hitung pengurangan ini, negatif 11-nya kita balik juga. Kebalikan dari negatif 11 adalah positif 11. Jadi setelah ini bisa sudah kita hitung menjadi ya 8 ada 8. Oh maaf ini negatif ya, ini negatif. Bapak kasih warna merah, negatifnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 11 maka positif. Positif. Bapak dekatkan biar nanti dekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Positifnya ada 11, negatifnya ada 8. Nah, karena ini dijumlah, ini
ada yang berbeda. Negatif positif kita pasangkan. Sepasang, sepasang. Sepasang itu artinya dia menjadi 0 nilainya. Ini 0, ini 0. Karena dia digabung kan. Penjumlahan itu kan bahasa lainnya digabung. Kamu punya roti 2 digabung roti adikmu 3 ya jadi digabung jadi 5. Nah, yang tidak ada pasangan inilah jawabannya. Jawabannya ya positif. Jadi jawabannya adalah positif 3. Jadi negatif 8 tambah 11 sama dengan 3. Atau dengan kata lain, kamu pinjam kelereng 8, besoknya kamu punya kelereng 11. Yang 8 ini dikembalikan dulu, masih punya kelereng 3. Begitu. Oke, bagus. Sekarang, bagaimana yang lain? Apakah ada yang masih kesulitan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, Azra. Ya, Azra. Kenapa? Pak, negatif 8 dikurang negatif 9, Pak. Negatif 8 dikurang negatif 9. Hampir mirip caranya dengan pertanyaan Nadila tadi. Coba, yang lain coba kerjakan. Jawabannya berapa yuk? Ada yang tahu? Negatif 8. Coba, ini buat pertanyaan Azra. Yang lain coba hitung. Baru nanti kalau bingung Bapak jelaskan. Arvin, sudah. Jawabannya 1. Positif ya Arvin. Yang lain? Menurut Arvin jawabannya positif 1. Ayo yang lain. Di chat boleh, di kolom chat boleh tuh. Oh, positif 1. Yang lain boleh di kolom chat. Ayo. Negatif 8 dikurangi negatif 9. Ya, negatif 8 kurangi negatif 9. Arvin jawabannya positif 1. Yang lain bagaimana? Kita coba ya. Saparudin 1. Oke, kita coba jawab. Bentar ya Azra ya, Bapak siapkan screen-nya dulu. Mirip dengan tadi loh sebenarnya Azra. Kita coba ya. Perhatikan semua yang masih bingung. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Ya. Negatif 8. Wah, negatif 8. Susah nulisnya Bapak pakai mouse ini. Negatif 9. Kita rubah menjadi penjumlahan dulu Azra atau yang lain ya. Ini kan negatif, kita rubah menjadi penjumlahan dulu. Negatif 8 menjadi jumlah. Tapi ingat, negatif 9 ini kita jadikan 9. Kebalikannya negatif kan positif. Jadi 9. Nah, negatif 8 kita buat 8. Sampai sini Azra jelas ya? Ini harus biasa dulu nih. Negatif 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau positif 9, ya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang ini kita gabung-gabungkan aja nih. Sepasang 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Yang penting satu ya, jangan salah memasangkan. Artinya ini sudah sepasang. Artinya nilainya 0 nih sudah. Nah, jawabannya ya ini. Cuma satu aja. Positif 1. Ya, jawaban Arvin tadi sudah benar. Begini caranya Azra ya. Yang lain? Pak, adanya 1. Positif 1 ya. Ya. Ya, gimana Azra? Jelas? Jadi hari ini 8 siswa nih yang masuk nih. Yang udah hadir ya nanti kalau belajar mandiri sih agak susah. Tergantung pemahaman masing-masing. Dari dengan adanya Vicon ini bisa membantu semakin jelas. Gimana? Ini sudah 1 jam nih. Asik kan kalau sudah belajar dari tadi. Padahal rencananya 1 jam aja. Ini tadi lambat juga masuknya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini sebentar ruangan akan tertutup karena 1 jam Bapak atur nih. Habis ini akan Bapak tutup nih. Kalau masih ada pertanyaan disimpan dulu. Boleh nanti ditanyakan. Oh, Nadila ada lagi. Yang apa nih Nadila? Ya. 10 positif. Ya. Negatif kurang 8. Kurang dulu. Positif 10 dikurangi
negatif negatif 8. 8. Oke, ini terakhir ya pertanyaannya ya. Ya, yang lain perhatikan. Yang lain boleh coret-coret dulu. Ayo, berapa hasilnya? Silakan ketik di chat. Ya, Bapak hapus dulu ini pertanyaannya tadi. 10 dikurangi negatif 8. Gini kan Nadila kan? 10 kurangi negatif 8. Kita jadikan penjumlahan. 10 ditambah berapa? 8. Wah, ini nggak usah pakai gambar-gambar aja sudah tahu jawabannya kan? Nah, nggak usah pakai gambar-gambar aja sudah tahu positif menjadi positif. Ya, nggak usah pakai gambar udah jelas nih. 10 tambah 8 dengan kata lain ini tanda ini kalau berdekatan negatif ketemu negatif ini akan menjadi positif nih. Perhatikan ya. Positif 18, Pak. Iya, positif 18 benar. Ya, begitu. Jadi nggak perlu digambar lah, sudah sangat jelas sekali itu. Nah, begitu ya. Nanti di rumah coba-coba sendiri. Coba-coba sendiri. Dan tugas kemarin kalau merasa salah, Pak dikirim kerjakan ulang boleh? Boleh. Ya, silakan mumpung belum Bapak koreksi. Iya, benar Afni jawabannya positif 18. Ya, cukup ya pertanyaannya ya. Nanti insya Allah kapan-kapan lagi kita sambung. Yang jelas silakan cek tugasnya khususnya yang materi matematika hari ini. Yang tugas 3 menjumlahkan dan mengurangkan dipelajari baik-baik. Jika mau diperbaiki tugasnya boleh. Kan sudah Bapak ajarkan hari ini. Tapi kalau enggak ya berarti yang sudah dikirim saja itu yang akan Bapak nilai. Nah, demikian anak-anak ya yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu tunggu informasi baik yang ada di grup WA maupun di Google Classroom. Ajak teman-temannya yang belum aktif di Vicon. Nanti insya Allah lah minggu depan kalau Sabtu Bapak tidak ada kegiatan, mungkin kita bisa Vicon lagi. Atau kalau perlu hari Kamis, karena matematika kan hari Kamis ya. Kalau hari Kamis bersedia Vicon, nanti coba Bapak lanjutkan Vicon yang ketiga. Mungkin materinya perkalian bilangan bulat. Kalau hari ini kan menjumlahkan dan mengurangan. Materi matematika hari Kamis depan adalah perkalian. Jika Bapak tidak ada kesibukan, nanti kita Vicon untuk menjelaskan seperti ini supaya tambah paham. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih partisipasi keaktifannya hari ini. Salam buat Bapak Ibu di rumah, selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.